presentasi ada Hanifah Putri Wardani, ada Raisa Zetira Hermawan, ada Siska Amalia, dan saya sendiri Wanda Sari Tambang. Baik, materinya akan disampaikan oleh rekan saya berikut ini. Baik teman-teman, kayaknya istilah bullying tuh kita udah sering banget denger ya, apalagi sekarang tuh di media sosial atau di berita itu bullying tuh udah banyak banget dibahas. Tapi jujur deh, pernah nggak sih kita tuh sebenarnya mikir apakah kita pernah bully orang? Apakah kita pernah ngelakuin itu tanpa kita sadar? Kadang tuh ya, yang kita anggap bercanda tuh ternyata masuk loh ke hati seorang gitu. Contohnya, pas kita lagi rame-rame, terus ada salah satu temen yang dibully, diejek atau jadi bahan ketawaan, tapi tuh kita tuh diem aja, kita pikir tuh dia santai, padahal tuh padahal tuh abis pulang dari situ tuh dia ngerasa disakitin, terus kita tuh cuman bilang, ya baperan banget, itu kan cuma bercanda. Jadi sebenarnya bully itu tuh adalah perilaku ketika seseorang menyakiti temannya, bisa lewat kata-kata, menghina, mengejek, atau mengolok-olok, bisa juga lewat tindakan fisik seperti kayak mendorong, memukul, atau bahkan menyembunyikan barang. Ada juga yang lebih halus, tapi nggak kalah menyakitkan, yaitu sikap yang mengucilkan. Seperti nggak ngajak ngobrol, pura-pura nggak ngelihat, atau sengaja ninggalin teman kita sendiri. Semua hal ini bisa orang lakukan, atau bisa orang yang bikin orang itu malu, takut, bahkan ngerasa dirinya itu nggak berharga. Dan kadang korban bullying tuh nggak cerita ke siapa-siapa. Jadi penting banget tuh buat kita semua belajar tentang mengenali tanda-tandanya. Nah, sekarang kita coba mikir bareng-bareng deh, kira-kira kenapa sih seseorang itu bisa jadi pelaku bullying? Emangnya dia jahat dari lahir atau sesuatu yang bikin dia berubah seperti itu? Kadang jawabannya tuh nggak sederhana, bisa kita bayangin. Bisa jadi tuh dia tumbuh di lingkungan yang keras, dimana kalau nggak keras tuh ya dimakan orang. Bisa juga karena dia terbiasa lihat orang lain ngomong kasar di rumah. Terus dia pikir itu hal yang wajar dan mungkin dia itu bisa lakukan pada orang lain. Jadi penyebab bullying itu bisa datang dari banyak arah lingkungan, tekanan sosial, atau pengalaman masa lalu, bahkan dari masa yang gak aman dari dalam diri sendiri. Contohnya seperti punya teman yang suka membuli, belajar hal yang gak baik dari rumah atau media sosial, merasa paling hebat dan ingin menguasai teman lain, dan pernah jadi korban lalu ingin membalas ke orang lain. Nah, slide ketiga itu ada dampak bullying. Sekarang coba kita bayangin, kita punya temen yang biasanya ceria banget, tiba-tiba dia jadi pendiam, biasanya aktif, sekarang duduk di pojokan, dan ditanya dia cuma bilang gak apa-apa kok, padahal matanya itu kayak mau nangis. Seringkali orang yang mengalami bully itu gak langsung cerita, mereka itu takut dianggap lemah, takut malah makin dibully, atau takut gak dipercaya. Tapi di dalam hati mereka itu udah ada rasa takut yang nyelip setiap hari, takut ke sekolah, atau takut ketemu banyak orang, takut ketemu pelakunya, bahkan takut jadi diri dia sendiri. Dampak bullying tuh bisa macam-macam, seperti rasa takut dan sedih datang ke sekolah, tidak semangat belajar, tidak semangat ketemu orang, merasa sendiri dan tidak punya teman, serta gangguan emosional. Yang lebih berat tuh bullying tuh bisa ninggalin luka jangka panjang loh, seperti kesehatan mental atau yang membekas di dalam diri hati seseorang, rasa tidak percaya diri atau bahwa dirinya itu nggak cukup, rasa takut ditolak, dan ini bisa terbawa sampai mereka dewasa. Lalu slide selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana cara mencegah bullying. Nah, setelah kita tahu dampak bullying itu yang bisa sangat menyakitkan dan bahkan berbahaya untuk kesehatan mental seseorang. Nah, sekarang itu waktunya kita bahas gimana sih cara mencegah bullying itu terjadi. Nah, teman-teman, perlu kita ingat bahwa bullying itu nggak akan pernah bisa hilang kalau kita cuma berharap orang lain yang berubah. Nah, pencegahannya harus mulai dari diri kita sendiri, dari cara kita ngomong, cara kita bercanda, dan cara kita memperlakukan orang lain.
termasuk teman yang mungkin jarang kita ajak ngobrol. Nah, sekarang kita bahas sama-sama langkah atau cara sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk mencegah bullying. Nah, tenang aja, tipsnya itu ringan dan sebenarnya itu kita bisa lakuin mulai dari hal-hal kecil. Tapi kalau lakukan bareng-bareng itu efeknya bisa besar dan positif banget buat lingkungan kita. Nah, yang pertama itu kita tuh bisa ajak semua teman kita itu bermain. Intinya kita tuh nggak boleh pilih teman. Kadang kita tuh tanpa sadar tuh cuma mau main atau ngobrol sama orang-orang yang kita nyaman aja. Padahal masih banyak banget teman lain yang sebenarnya ingin ikut tapi malu atau belum kenal. Nah, yuk mulai terbuka dan ngajak semua teman main atau ngobrol bareng supaya nggak ada yang merasa sendiri. Nah, yang kedua itu adalah jangan mengejek atau membalas. Nah, kalau ada teman yang mulai usil, mengejek atau sengaja nyakitin kita, nah itu tuh jangan langsung dibalas dengan ejekan juga. Lebih baik kita itu diam atau balas dengan kata-kata yang sopan. Misalnya kayak, gue gak suka kalau lo bercandain gue kayak gitu. Ada orang tuh baru sadar kalau kita itu udah ingetin orang tersebut dengan bahasa yang baik. Nah, selanjutnya itu yang ketiga itu kalau kita lihat ada yang bully, kita tuh harus bantu. Nah, kita tuh juga punya peran penting sebagai saksi. Jangan cuma kayak diem doang saat kita lihat teman kita dibully atau orang terdekat kita dibully. Jadi kita kayak bisa ajak bicara korban, tunjukin kalau dia itu nggak sendirian, atau kayak laporin ke orang terdekat, kayak misalnya kalau di lingkungan kampus tuh ke dosen atau ke orang yang punya kayak kita bisa lapor ke dosen atau ke pihak-pihak yang bisa membantu kita. Nah, selanjutnya itu yang keempat itu jadi teman yang baik. Nah, kadang itu hal yang paling sederhana itu justru paling berpengaruh. Jadi teman yang baik itu artinya kita kayak suka membantu, terus meskipun hal kecil kita tetap aja mau ngebantu. Gak suka ngejek atau nyindir, kayak gak suka nyari masalah sama orang lain. Terus selalu ramah, bahkan ke teman yang jarang kita ajak ngobrol pun kita tetap ramah. Nah, teman yang baik itu bahkan kita bisa menciptakan suasana yang lebih seru dan nyaman bagi kita semua. Jadi teman-teman, kita mulai dari diri kita sendiri, jangan tunggu orang lain untuk berubah dulu. Tunjukin bahwa kita itu bisa jadi bagian lingkungan yang lebih sehat dan positif. Karena mencegah bullying itu bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Next. Selanjutnya, jika ada yang ngebully, kita ini harus apa sih? Yang pertama itu jangan diam aja teman-teman. Ketika kita melihat seseorang dibully, mungkin kita merasa bingung harus apa kan ya? Tapi satu hal yang pasti, jangan malah pura-pura tidak tahu. Karena dia berarti membiarkan kekerasan terus terjadi. Kita mungkin bukan korban, tetapi kita bisa memilih untuk tidak menjadi penonton yang pasif. Tindakan sederhana seperti berdiri di samping korban, menunjukkan ketidaksetujuan secara verbal, atau mendekati mereka setelah kejadian untuk menanyakan kabar, itu semua bentuk keberanian dan solidaritas. Kita perlu ingat, kadang satu suara saja cukup untuk membuat pelaku merasa tidak lagi berkuasa. Yang kedua, bantu teman yang dibully. Korban bullying kan sering merasa sendiri, dikucilkan, atau bahkan malu untuk menceritakan apa yang mereka alami. Nah, kita bisa jadi orang yang membuat perbedaan besar bagi mereka, seperti ajak ngobrol dengan tulus, dengarkan tanpa menghakimi, serta tunjukkan bahwa kita ini peduli. Karena korban hanya butuh tahu bahwa masih ada yang melihat mereka sebagai pribadi yang berharga. Dukungan emosional ini tidak perlu muluk-muluk, kadang hanya perlu satu teman yang tetap ada, dan kalau memungkinkan, bantu mereka terhubung dengan pihak yang bisa membantu seperti konselor, kakak pendamping, atau komunitas yang aman. Dan yang terakhir itu, jangan malah ikut-ikutan ngebully sekalipun secara tidak langsung. Kadang bullying kan tidak selalu terjadi secara terang-terangan ya teman-teman. Bisa juga dalam bentuk komentar iseng di grup, menyebar rumor, atau ikut tertawa saat orang lain direndahkan. Kita nih harus reflektif, apakah kita benar-benar sedang bercanda atau justru mempermalukan orang lain. Yang ketiga itu jangan ikut-ikutan bully sekalipun secara tidak langsung. Kadang ini kan bullying kan tidak selalu terjadi secara terang-terangan ya teman-teman. Bisa juga dalam bentuk komentar iseng di grup, menyebar rumor, atau ikut tertawa saat orang lain direndahkan. Nah, kita nih harus reflektif, apakah kita benar-benar sedang bercanda atau justru mempermalukan orang lain. Berani bilang tidak pada tekanan teman sebaya bukan berarti kita nih lemah, tapi justru menunjukkan karakter yang kuat. Jadi, meskipun lingkungan mendukung tindakan bullying, kita bisa memilih untuk tidak ikut terlibat, dan kita bisa memilih untuk jadi pribadi yang menyuarakan kebaikan, yang memberi contoh dan menjadi ruang aman bagi orang-orang di sekitar kita. Next.
Jadi kesimpulannya itu, bullying adalah perbuatan menyakiti teman yang bisa bikin sedih, takut, atau merasa sendirian. Bullying bisa terjadi karena ikut-ikutan atau ingin terlihat hebat, tapi itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kita harus jadi teman yang baik, saling bantu, dan berani lapor ke orang di sekitar kita kalau ada yang bullying. Semua anak berhak merasa aman dan senang di lingkungannya. Terima kasih, Teman-teman, dari pemaparan materi dari narasumber kita tadi, apakah teman-teman semua sepakat bahwa bullying harus dihentikan? Untuk menunjukkan dukungan kalian, ayo berikan reaction pada bagian reaksi di Zoom ini. Bisa dengan mengangkat tangan atau memberi jempol atau emoji yang menunjukkan bahwa kita bersama dalam upaya ini. Setiap reaksi kecil kita adalah langkah besar untuk menciptakan dunia yang penuh kasih sayang dan saling menghargai. Boleh teman-teman untuk reaksinya kalau setuju untuk di lingkungan sekitar kita stop melakukan bullying dan mulai melindungi, berempati oleh lingkungan kita sendiri. Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh narasumber kita tadi, bullying dalam segala bentuknya dapat memberikan dampak jangka panjang yang merusak bagi korban. Namun kita semua di sini memiliki peran besar untuk menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan saling menghargai. Dengan saling menghormati, peduli, dan berbicara dengan sikap positif, kita bisa menciptakan perubahan yang lebih baik di sekitar kita. Semoga materi yang telah disampaikan oleh narasumber hari ini bisa dipahami dengan baik dan menjadi pengetahuan yang tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menjadikan kita menjadi lebih peduli dan berempati terhadap sesama. Mari kita berkomitmen untuk berhenti membuli, mulai dari diri kita sendiri dan menjadi agen perubahan di komunitas kita. Setiap tindakan kecil kita bisa membuat perbedaan besar dan menciptakan dunia yang lebih aman dan penuh kasih. Terima kasih banyak kepada narasumber yang telah memaparkan materi hari ini atas materi yang luar biasa hari ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat dan dapat menjadikan kita lebih peduli dan berempati lagi terhadap lingkungan kita dan memberantas tindakan bullying di sekitar kita. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.